ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pengurus DKM Masjid Thoriqul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, yang mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita semuanya hadir senantiasa diberikan rahmat berkah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mubarakah ini kita dapat sama-sama melaksanakan ibadah, sama-sama kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kita juga tadi telah menyelesaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan mulai dari pagi tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan siang ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada uswah kita, panutan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah shaimin shaimat rahimakumullah. Di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan bulan di mana Allah kabulkan doa-doa hambanya. Dalam rangkaian ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah puasa di bulan Ramadan, itu mulai dari surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186, ya, finishnya atau puncaknya yaitu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya aku itu dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Jadi 183 tentang perintah apa? Berpuasa, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kemudian ayat 184 tentang waktu dan tata cara puasa. Ayyam ma'dudat, waktu-waktu yang ditentukan bilangannya. Kemudian ayat berikutnya tentang Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nah, baru finish dari ayat itu atau puncak dari ayat itu adalah wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi pantas kalau dikatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak doa. Jadi sesuai dengan rangkaian ayatnya tadi. Baik jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ya, pada dasarnya adalah permintaan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada dasarnya hambalah yang memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam Al-Qur'an ternyata berdoa itu justru adalah perintah Allah. Ya. Biasanya kan kalau seorang hamba meminta kepada Allah, itu kan bahasanya ya kayak perintah juga ya, cuman tingkatannya beda ya. Tingkatannya dari yang rendah kepada yang atas ya. Bahasanya sama-sama minta gitu, sama-sama perintah gitu ya. Cuman bahasanya pakai doa istilahnya. Tapi kalau Allah ke hamba itu namanya amr. Karena dulu kalau kita belajar usul fikih itu, apa itu doa? Thalabul adna minal a'la. Permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi, yang atas ya.
Kemudian kalau apa itu perintah? Amr kan. Al-amr talabu minal a'la ilal adna. Permintaan dari atas, yang dari atas kepada yang di bawah. Kayak kita aja nih ya. Ya kalau kita pegawai pada atasan permohonan kan. Tapi kalau dari atasan ke bawahan perintah kan. Iya. Itu bahasa sama aja sebenarnya ya. Intinya sih sama-sama ada permintaan di situ ya. Nah, jadi justru apa? Allah yang minta sebenarnya gitu ya. Bukan berarti Allah butuh, bukan. Ya. Artinya Allah justru apa mengharuskan gitu ya. Mengharuskan kepada hambanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, dalam tafsir tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia, pada ayat ini Allah memerintahkan agar manusia berdoa kepadanya. Jika mereka berdoa, niscaya dia akan memperkenankan doa itu. Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak dan Mujahid mengartikan ayat ini, Tuhan kamu berfirman, beribadahlah kepadaku, niscaya aku akan membalasnya dengan pahala. Jadi menurut Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak dan Mujahid, ya, pakar tafsir sahabat dan tabi'in, menurut mereka dalam Al-Quran ini, ayat ini adalah dimakna dengan arti ibadah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan berdoa di sini adalah beribadah. Ya. Menurut mereka dalam Al-Quran perkataan doa bisa pula diartikan dengan ibadah, seperti pada firman Allah, yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasa, yaitu berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Jadi makna dari doa itu sendiri adalah ibadah. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa doa dalam ayat ini juga berarti permohonan. Ya, jadi doa itu bisa bermakna ibadah, bisa bermakna permohonan. Ya. Sebenarnya dari sisi bahasa sama ya. Antara doa dengan ibadah itu dari sisi bahasa sama. Perbedaannya adalah kalau doa itu khusus, sedangkan ibadah itu umum. Ya, jadi doa itu sifatnya khusus, sedangkan kalau ibadah itu sifatnya umum. Ya, banyak ibadah itu ada sholat, ada puasa, ada zakat, haji, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, ada yang mahdhah, ada ghairu mahdhah. Nah, tapi dalam setiap ibadah itu biasanya di situ mencakup doa-doa. Ya, misalkan doa mau buka puasa ada doanya, atau doa mau ketika sholat ya, ada doanya gitu kan. Atau dalam sholat sendiri itu ya, itu mengandung doa-doa dalamnya. Maka pantas kalau dalam ayat tadi, siapa yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, tidak mau beribadah maksudnya, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kenapa? Karena secara otomatis orang yang nggak berdoa itu pasti nggak ibadah. Ya, berarti nggak sholat juga kan? Ya, berarti juga nggak puasa juga. Berarti juga nggak zakat juga. Berarti juga nggak haji juga, ya pantas orang kafir berarti ya. Ya, sama dengan orang yang nggak berdoa itu sama dengan orang yang nggak ibadah. Orang yang nggak ibadah, ya tentu dibagi dua juga ya. Ada kalau menurut ilmu fikih itu ada orang yang menolak ibadah itu, atau orang itu tidak melakukan ibadah itu karena malas, maka dihukumkan fasik
Ya, dan di apa kalau di zaman dulu itu orang yang nggak sholat misalkan ya, itu bisa dipenjara Pak. Bisa dipenjara, kemudian bisa dicambuk juga, dihukum cambuk sampai dia mau bertobat dan dia mau melaksanakan sholat. Itu kalau dia hanya apa? Hanya tidak mau melakukan sholat aja, tapi hatinya tetap meyakini kalau sholat itu wajib. Tapi kalau dia meyakini sholat nggak wajib, otomatis kafir. Kalau orang yang meyakini syariat itu tidak diwajibkan, maka secara otomatis dia adalah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang doa ini tentu ada adab-adab dalam berdoa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus bersungguh-sungguh dan harus memperbesar harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma firli in syi'ta walakin liyazimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa inna Allah la yata'azamahu syai'un a'tah." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka jangan sekali-kali dia berkata, dia mengucapkan apa? Ya Allah, ampunin saya. Kalau kata orang Bekasi, itu kalau engkau mau itu. Itu juga kalau engkau mau, artinya apa? Kayak ngajok ya, kalau orang Bekasi bilang ngajok. Ya, kayak ngambek. Mintanya pakai ngambek gitu ya. Kan biasa tuh kalau yang udah punya istri ya, kalau yang belum, yang jomblo belum tahu dia. Yang punya istri itu kan, istri kalau minta sesuatu kita entar-entaran, ujung-ujungnya apa? Udah nggak usah beliin, nggak usah. Ya, kan gitu ya. Ngajak namanya itu ya. Padahal mah kesel tuh ya. Dulunya dibeliin, udah lama mintanya. Kalau didengerin pisan itu kan, dalam hatinya begitu kali ya. Ya ngajak namanya itu ya. Nah, itu. Allah nggak mau digituin ya. Allah itu kalau minta ya sungguh-sungguh. Ya liyazimil masalah. Sungguh-sungguh dalam meminta. Kemudian juga wal yu'azzimir raghbah, harus memperbesar harapan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita minta itu sebesar apapun bagi Allah itu adalah tidak besar ya, kecil. Semuanya tentu Allah akan mampu untuk apa? Untuk memberikan permintaannya tersebut. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus yakin dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini disertai juga dengan apa? Dengan hati yang selalu ingat Allah. Ya. Sesuatu yang yakin itu terjadi itu karena apa? Karena ketika kita sudah mengulang-ulang gitu ya. Ya, sudah berkali-kali gitu ya. Nah, melakukan hal itu kemudian ternyata benar adanya, nah kan yakin tuh ya. Nah itu makanya kita ketika berdoa ya harus terus berulang-ulang ya. Ya yakin pasti Allah kabulkan. Ya yakin Allah pasti ijabah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah seraya yakin bahwasanya doa itu pasti dikabulkan. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah la yastajibu du'aan, tidak mengabulkan doa min qalbin ghafilin lahin, dari orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan doa yang kita yakini ini dikabulkan itu ada paketnya ya. Paket apa? Paketnya yaitu adalah dengan hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara-cara untuk mendekatkan diri pada Allah ya, dengan banyak ibadah tadi ya. Ya maka tadi doakan sama dengan ibadah ya. Memperbanyak ibadah ya supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, memiliki prasangka yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarni, muttafaqun alaih. Sesungguhnya aku tergantung dari sangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila dia ingat kepadaku.
Nah, ini juga sama ya, antara husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu paketnya adalah dengan apa? Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita banyak berzikir dengan secara otomatis, maka kita akan memiliki hati yang apa? Yang baik untuk menyangka Allah itu adalah Tuhan yang memberikan segala doa-doa kita, yang mengabulkan segala doa-doa kita. Karena banyak tuh ya, ada orang itu, Allah ini kayaknya nggak mungkin nih ngabulin tuh ya. Itu udah prasangka jelek ini dari awal ini. Berarti dia apa? Nggak kenal Allah tuh ya. Ya, orang yang nggak kenal Allah kenapa? Karena dia jarang nyebut Allah. Ya, itu makanya sangat berkaitan erat ya kalau kita belajar istilahnya tazkiyatun nafs ya, atau tazkiyatun nufus, yang berkaitan dengan penyucian hati jiwa kita, itu sangat berkaitan. Segala sesuatu itu sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya ya. Kenapa kok